Rocky Gerung itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Profesor Dr. Rocky Gerung yang sedang ramai itu, yang sedang meramaikan dunia maya, adalah utusan Allah untuk membawa bahasa kaumnya. Kenapa sih dari dulu saya termasuk orang yang mendorong untuk menghindari agama diseret-seret dalam peristiwa politik atau dalam kancah politik atau dalam isu-isu politik? Ya alasannya ini, coba aja tuh lihat video yang barusan. Ini salah satu fenomena yang membuat kita pada akhirnya jadi setuju untuk udah deh, agama jangan melulu diseret-seret sama politik. Yang ngomong ini katanya namanya Abah Aos. Kabarnya beliau adalah pemimpin salah satu majelis taklim atau lembaga dakwah yang terus berkomunikasi kepada jamaahnya. Nah, serunya Abah Aos ini ngomong bahwa Rocky Gerung adalah Rasulullah. Ini benar-benar mengagetkan, benar-benar bikin kita takjub. Rocky bro, Rocky. Yang kita tahu lah bagaimana background dan latar belakangnya. Kalau Abah ngomong Rocky ini orang pinter, Rocky ini filosof, profesor, jago memainkan atau membolak-balik logika, kita akan maklum memang begitu. Tetapi ketika dia ngomong dengan status bahwa Rocky adalah Rasulullah, artinya utusan Allah, nah kita kaget, kita terbelalak, dan kita bingung mau komentar apa. Saya nggak akan masuk bahwa ini menista agama atau tidak, saya nggak tahu, terserah sajalah masyarakat yang menilai. Tetapi omongan ini jelas-jelas membuat saya amat yakin umat beragama, terutama yang beragama Muslim, akan shock, akan merasa tersinggung juga sebetulnya ketika ada statement seperti itu. Bukan cuma Rocky sih sebetulnya yang pernah dikomunikasikan sama Abah Aos ini. Sebelumnya dia juga bikin pengajian dan komentarnya apa? Anies adalah Imam Mahdi. Lu bayangin, Rocky Rasulullah, Aniesnya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu dalam kepercayaan sebagian besar umat Islam adalah orang yang akan diturunkan Allah sebagai pembawa pesan terakhir dan tanda-tanda mau kiamat. Kabarnya begitu. Imam Mahdi akan turun untuk menyerukan kembali ajaran Tuhan, dan itu turunnya Imam Mahdi adalah tanda-tanda dunia menjelang kiamat. Nah, ketika Anies distigma atau ditunjuk atau dibicarakan, distempel sebagai Imam Mahdi, ya sebagian umat Islam yang meyakini pasti juga akan tersinggung. Nggak gitu-gitu juga kali, gitu lah. Itu salah satu fenomena yang ada di depan kita ketika agama diseret-seret melulu menjadi bungkus politik. Para penceramah agama yang mestinya memberikan pencerahan moral kepada masyarakat, memberikan pencerahan akhlak dan adab kepada masyarakat, kini sibuk menjadikan mimbar-mimbar agama sebagai mimbar kampanye. Masjid dan majelis taklim tidak ubah sekarang seperti pertemuan partai politik. Itu yang sebetulnya membuat kita khawatir. Kenapa kita harus khawatir? Gini, di Indonesia ini dikenal sebagai negara yang mayoritas penduduknya mengaku beragama.
Sebagian besar mengaku beragama Islam, ada yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, dan lain-lain. Dan tentu saja dalam memilih orang, baik calon legislatif maupun calon presiden, kita bisa menggunakan standar-standar agama. Bisa, bukannya nggak bisa. Tetapi kalau melulu menggunakan doktrin agama sebagai cara mengkampanyekan seseorang, ini akan sangat melelahkan. Karena ketika misalnya Anies dibungkus dengan istilah Imam Mahdi, maka orang-orang yang nggak mau memilih Anies akan dianggap sesat karena tidak mengikuti Imam Mahdinya, kan gitu. Kan kasihan orang yang nggak percaya sama Anies sebagai Imam Mahdi. Kan kasihan orang yang melihat Anies ini sebagai manusia biasa, mantan gubernur DKI yang ngebangun JIS, yang ngebangun rumah DP 0% nggak kelar, yang membangun sumur resapan. Masa sih Imam Mahdi bangun sumur resapan dan kemudian menjadi problem di Jakarta, jalan-jalan rusak? Itu yang menjadi persoalan. Kabarnya Anies juga senang-senang aja sih. Bahkan diberi rambut dari surga. Rambut apaan kita nggak tahu. Katanya Anies diberikan jimat semacam rambut dari surga. Terserah deh. Mau rambut dari manapun, kita nggak tahu. Tapi persoalannya siapa yang turun dari surga bawa rambut? Emang di surga ada salon yang rambutnya berantakan gitu, kemudian orang potong rambut dan sisa rambutnya dibawa kepada Anies. Dan buat apa juga Anies rambut dari surga itu? Surveinya juga nggak naik-naik. Itu yang seringkali menjadi persoalan. Sebetulnya banyak sekali. Kita pernah punya pengalaman 2014, 2016, 17 ketika Pilkada Jakarta maupun 2019 ketika agama diseret-seret dalam perilaku politik, ketika Tuhan diajak kampanye, ketika kitab suci dijadikan slogan untuk menarik massa. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah merendahkan agama yang semestinya tinggi, semestinya suci, semestinya ajaran Tuhan, hanya menjadi bungkus politik saja, hanya menjadi kemasan politik saja. Dan ini amat sangat berbahaya. Saya sih bersyukur, dan kita bersyukur, sekarang orang-orang kayak Abah Awas ini nggak terlalu banyak ya. Baru ada fenomena satu ini yang komentarnya dalam tanda kutip agak aneh-aneh sedikit. Coba dengerin di 2019, kan juga ada fatwa Ijtima Ulama yang mendukung Prabowo sebagai calon presiden pilihan ulama misalnya, dan orang-orang yang tidak mengikuti Ijtima Ulama itu adalah orang-orang yang sesat karena tidak mengikuti seruan dari pemimpin-pemimpin agama. Bahkan ada yang ngomong, Amin Rais misalnya, partai terbagi dua, partai Allah dan partai setan. Partai Allah bergabung dengan Prabowo. Ini kan kacau banget. Padahal yang milih Pak Jokowi sebagian besar adalah umat Islam juga. Dan orang-orang yang memilih partai-partai yang di luar koalisinya Prabowo pada saat itu dianggap oleh Amin Rais adalah para pengikut partai setan. Ini kan mengerikan. Gini deh, Pilpres ini hanya tradisi demokrasi 5 tahunan. 5 tahun sekali kita pasti akan menghadapi Pilpres. Karena itulah yang ditulis oleh konstitusi kita. Akan juga menghadapi pemilihan legislatif karena itu yang ditulis oleh konstitusi kita. Kita anggap ini adalah perjalanan biasa dalam sebuah bangsa. Jadi Pilpres itu bukan kayak Amin Rais yang ngomong bahwa ini adalah perang Badar, perang hidup dan mati, perang yang bisa berdarah-darah. Ini orang-orang norak, orang-orang yang sebetulnya tidak bisa melihat problem Pilpres ini sebagai problematika biasa. Beda pilihan biasa. Anda memilih Ganjar, yang lain memilih Pranowo gitu, biasa-biasa saja gitu loh. Jadi jangan bingung kalau ada beda-beda pilihan. Kalau misalnya seperti yang disampaikan oleh Habibur Rahman,
Kalau ada orang yang ibu-ibu, bapak-bapak, kalau nanti ada mantunya memilih orang selain Prabowo Subianto, pecat gitu. Mantunya dipecat artinya disuruh cerai sama anaknya. Kalau ada mertua yang milih selain Pak Prabowo, pecat. Lah ini kan luar biasa. Padahal pilpres ini biasa-biasa saja. Nanti habis nyoblos orang itu pulang ke rumah. Ketemu sama anak dan istrinya, bayangin hanya gara-gara Prabowo oleh Habibur Rahman. Misalnya kita atau masyarakat pemilih Gerindra disuruh merusak keluarganya. Disuruh memecat menantunya, artinya membubarkan keluarganya, menceraikan keluarganya. Ini sesuatu yang luar biasa. Ada kutipan menarik, sesuatu yang sudah dipersatukan Tuhan, jangan sampai dicerai-beraikan sama Prabowo. Kutipan itu yang barangkali cocok untuk Habibur Rahman. Gue Kakun tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya terserah Anda. Terima kasih.